Kita sering menormalisasi kesedihan ketika merasa kehilangan. Memang hal ini sangat manusiawi. Namun jika mau memaknai lebih dalam, kita akan menyadari bahwa sebenarnya kita tak pernah benar-benar kehilangan apapun. Pasalnya, semua hanyalah titipan. Mungkin kalimat tersebut harus dipahami dengan baik oleh fans salah satu mantan klub raksasa Liga Rusia, Anzhi Makhatchkala. Klub Rusia tersebut pernah mencoba untuk membangun skuad mewah secara instan tahun 2011. Sang pemilik saat itu tak ragu untuk menggelontorkan dana ratusan juta euro untuk memboyong pemain bintang ke wilayah Dagestan. Namun, klub yang kemunculannya pernah menggemparkan dunia itu kini hilang bak di telan bumi. Mereka telah bangkrut setelah menikmati kekayaan hanya dalam kurun beberapa tahun saja. Lantas, bagaimana kisah terbit dan tenggelamnya Anzhi Makhatchkala di dunia sepak bola? Anzhi Makhatchkala terkenal sekitar tahun 2010. Klub asal Rusia tersebut memberikan gelombang kejutan kepada sepak bola Eropa, bahkan dunia, dengan pengeluaran gila-gilaan dari sang pemilik anyar, yakni Suleyman Kerimov. Namun, sebenarnya klub macam apa sih Anzhi ini? Sebelum investasi uang datang menghampiri Anzhi Makhatchkala, klub yang akrab dengan warna kuning di jersinya ini dikenal sebagai klub papan bawah. Mereka bahkan lebih sering naik turun kasta daripada memperebutkan gelar juara kompetisi kasta tertinggi Liga Rusia. Sejak berdiri pada tahun 1991, Anzhi Makhatchkala telah mengalami sejarah yang rumit. Memiliki hobi naik turun kasta membuat klub yang berbasis di wilayah konflik Republik Dagestan ini barangkali sudah menjajal semua kasta di sepak bola Rusia. Meski demikian, kasta tertinggilah yang paling jarang mereka coba. Bahkan butuh 8 tahun lamanya untuk kembali ke divisi pertama Rusia. Saat itu, The Eagles kembali ke kasta tertinggi dengan kepala tegak setelah mendominasi divisi kedua Liga Rusia. Sharif Muhammad CS promosi melalui jalur juara divisi kedua. Pencapaian itu pun menarik pejabat Rusia untuk mengakuisisi klub yang bermarkas di Anzhi Arena tersebut. Kisah Cinderella ala Anzhi Makhatchkala dimulai pada Januari 2011. Baru semusim nongol di Liga Primer Rusia, Anzhi sudah dibeli oleh pengusaha sekaligus senator Rusia yang juga berkampung halaman di Dagestan, yakni Suleyman Kerimov. Momen ini disambut baik oleh para fans dan masyarakat lokal. Namun pengakuisisian ini ternyata menuai kontroversi, baik proses pembeliannya maupun orang yang membelinya. Usut punya usut, terungkap fakta kalau Presiden Republik Dagestan kala itu, yakni Magomedsalam Magomedov, memberikan 100% saham Anzhi Makhatchkala termasuk 50% saham punya pemilik terdahulu, Igor Yakovlev, secara cuma-cuma kepada Kerimov. Kalau dipikir-pikir enak juga ya dapat klub secara gratis. Eits, jangan salah, Presiden Dagestan memang tak meminta biaya pengambil alihan. Tapi Magomedov tak sebodoh itu. Sebagai imbalan, ia menuntut Kerimov untuk memberikan dukungan finansial atas segala kepentingan pribadi Magomedov. Cukup cerdik, bukan? Meski tindakan semacam itu termasuk nepotisme dan gratifikasi, baik Magomedov maupun Kerimov tidak pernah mendapatkan penyelidikan dari otoritas hukum negara Rusia. Hal tersebut justru dianggap wajar di negeri beruang merah. Rencana keuangan dan tujuan dari Suleyman Kerimov adalah menginvestasikan lebih dari 200 juta dolar. Dana tersebut disuntikan ke dalam infrastruktur klub dengan sejumlah uang dengan nominal yang besar akan digunakan untuk membangun stadion baru berkapasitas 40.000 kursi penonton sesuai dengan standar UEFA. Dengan adanya Suleyman Kerimov, nama Anzhi Makhatchkala bahkan sejajar dengan klub-klub kaya macam Manchester City dan PSG yang kala itu juga baru muncul sebagai pendobrak bisnis sepak bola. Tak hanya peningkatan infrastruktur, Kerimov juga menggelontorkan dana untuk merombak skuad. Awalnya Kerimov langsung menunjuk Gus Hiddink sebagai juru taktik. Pada zaman itu Hiddink merupakan pelatih top yang sudah malang melintang di sepak bola Eropa. Tak sampai di situ, Anzhi yang masih kebanyakan uang pun akhirnya mendatangkan pemain-pemain hebat.
Pemain-pemain bintang yang didatangkan Anzi antara lain Samuel Eto'o dari Inter Milan, Yuri Zirkov dari Chelsea, Chris Samba dari Blackburn, Willian dari Shakhtar Donetsk, Lassana Diarra dari Real Madrid, hingga legenda Brazil pemilik tendangan geledek, Roberto Carlos. Willian jadi penandatanganan termahal Anzi dengan kesepakatan yang mencapai 35 juta euro. Berbekal skuad mewah tersebut, Anzi menjadi klub yang berbeda, yang tadinya cuma naik turun kasta, jadi klub penantang gelar. Di tangan Gus Hiddink, Anzi menempati peringkat 3 klasemen akhir Liga Rusia 2012-2013, menjadi runner-up Piala Rusia, dan mencapai babak 16 besar Europa League. Aksi mengejutkan Anzi tentu saja membuat media-media Eropa menjadikan nama Anzi Makhatskala sebagai headline berita mereka. Nama yang kian terkenal membuat pergerakan dan pencapaian instan Anzi menuai banyak kecurigaan. Setelah penyelidikan yang dilakukan oleh beberapa media, jurnalis BBC menemukan fakta yang mengejutkan berkaitan dengan sumber dana Anzi. Untuk mendanai klub, Kerimov dikabarkan menggunakan uang dari hasil money laundering dan penggelapan pajak. Bahkan, menurut The Guardian, bisnis ilegalnya itu membuat Kerimov sempat ditangkap tangan saat mendarat di salah satu bandara di Prancis. Kerimov ditangkap dan diancam hukuman 10 tahun penjara karena kasus penggelapan pajak. Ia bisa ditangkap di Prancis karena memiliki beberapa aset mewah di sana. Pada saat pemerintahan Presiden Donald Trump, Amerika Serikat juga membekukan aset Kerimov. Terbongkarnya bisnis kotor Kerimov plus krisis ekonomi yang terjadi di Rusia berdampak buruk pada neraca keuangan Anzi. Alhasil pada akhir tahun 2013, Kerimov mengurangi anggaran tahunan klub hingga hampir 50%. Kolapsnya bisnis Kerimov memaksa Anzi harus menjual sebagian besar pemain-pemain bintangnya demi mendapatkan uangnya kembali. Yuri Zirkov, Igor Denisov, dan Alexander Kokorin dikirim ke Dinamo Moskow dengan biaya yang dirahasiakan. Kemudian pemain yang bertahan harus rela dipotong gajinya hingga 80%. Bencana keuangan ini pula yang membuat Willian dan Eto'o bergabung dengan Chelsea awal musim 2013-2014. Setelah skuad mewahnya dibubarkan dalam sekejap, musim 2013-2014 Anzi Makhatskala berjalan tak karuan. The Eagles finish di urutan terakhir dengan hanya mengantongi 3 kemenangan. Hasil itu membuat Anzi harus rela kembali ke kasta kedua Liga Rusia. Stadion yang dijanjikan akan berkapasitas lebih dari 40.000 penonton pun tak terrealisasi. Markas Anzi Arena memang tetap berdiri, tapi hanya memiliki kapasitas tempat duduk sebanyak 26.500 kursi. Itu jauh lebih sedikit dari standar UEFA. Penderitaan Anzi tak sampai di situ. Kerimov yang sudah kewalahan menangani klub akhirnya melepas sebagian sahamnya kepada Osman Kadif pada tahun 2016. Tapi semua itu sudah terlambat. Kadif tak mampu melunasi hutang klub yang kian menggunung. Anzi Makhatskala pun kembali ke setelan pabrik. Sudah kembali menjadi klub miskin. Pada akhir musim 2017-2018, Anzi turun kasta lagi setelah kalah di laga playoff degradasi. Berkutat di kasta ketiga, Anzi justru dipersulit lisensinya oleh Federasi Sepak Bola Rusia. Kisah Cinderella ala Anzi pun tamat. Setelah berkutat dengan masalah lisensi dan keuangan, kini Anzi Makhatskala dinyatakan bubar pada tahun 2022 kemarin.